إلى المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته على هذه النية وبكل نية صالحة مسلم على في هذا الكتاب وأصوله وفروعه أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat aw kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu wal hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan di pagi yang penuh berkah ini, marilah kembali kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama kembali dapat melanjutkan kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari nantinya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan kita tentunya mengharapkan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hingga akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah dan terhindar daripada husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembicaraan kita dari minggu yang lewat, makam yang pertama. Jadi martabat atau makam semalam jumlahnya ada 6 lah. Nah, kita akan berbicara kembali kepada makam yang pertama. Makam yang pertama yaitu musyaratah. Apa musyaratah? Yakni sayugianya bagi orang yang berakal itu bahwa mensyaratkan ia bagi dirinya itu dan melazimkan ia menjalani akan akhirat. Maksudnya jalan akhirat. Nah, jadi kita ini boy disinggung sini nih. Jadi orang yang berakal, arti mensyaratkannya apa ya? Memperuntukkan atau menghususkan diri kita ini ada menggunakan waktu kita ini untuk amal ibadah. Yang tentunya kan dengan amal ibadah ini kebutuhan kita, keperluan kita, gasan akhirat kayaknya. Kalau di dunia ini memang perlu kita lah berusaha bekerja supaya kita tercukupi kehidupan kita di dunia ini. Nah, tetapi yang lebih penting lagi bagi kita buat adalah kebutuhan, yaitu dinamakan rohaniyah. Nah, ini gasan kita alam di akhirat kayaknya, gasan kebahagiaan kita untuk mendapatkan keselamatan di alam ukhrawi, dan melazimkan ia menjalani akan akhirat, yaitu bersungguh-sungguh berbuat ibadah yang zahir dan yang batin. Lalu perbedaannya Bu, kalau orang yang yakin dengan akhirat dengan orang yang kurang yakin, maksudnya dilihat daripada sejauh mana orang ini himmahnya, cita-citanya atau kesungguhannya dalam beramal, baik itu umpamanya contohnya kan menuntut ilmu agama, kemudian berusaha untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tambah lagi ia tidak bosan-bosannya selalu memperbaiki dirinya. Karena kan ujar Rasulullah, orang yang baik itu adalah orang ini kan yang hari ini lebih baik dari hari semalam. Itulah orang yang baik.
Nah, itu orang yang beruntung nih. Jadi kita ada tiga manusia ini, kita lihat pula. Yang pertama nih, orang yang beruntung adalah orang di mana hari ini lebih baik daripada semalam, baik itu berupa amal ibadahnya, berupa ilmunya bertambah, kebaikannya bertambah, itu orang yang beruntung. Nah, sedangkan orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari semalam. Semalam lawan hari ini ibarat timbangannya itu sama pada 50. Nah, itu apa? Rugi itu dah. Sama nih. Tetapi ada lagi yang ketiga, golongan ketiga adalah manusia yang hari ini lebih buruk dari hari semalam, hari kemarin. Nah, berarti ini adalah orang yang sangat rugi, bukan? Jadi orang yang rugi atau orang yang bahasa kasarnya kan celaka lah, itu orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Nah, jadi kita ini bisa menilai diri kita ini, apakah aku hari ini baikkah pada semalam atau sebaliknya kan? Apakah aku hari ini umpamanya asa tak baik tak banyak amal ibadahku atau kadakah? Nah, itu kita kawa namanya muhasabah tuh. Jadi arti muhasabah tuh baik menghitung tahu ya kita nih, nilai kita nih tahu. Dalam hati kita kan tahu nih, semalam umpamanya ibadah sembahyang duha atau umpamanya tahajud atau sedekah atau berzikir atau bersalawat atau menuntut ilmu. Nah, kita lihat ini, apabila hari semalam lebih banyak, lebih baik pada hari ini, nah berarti kita ini rugi tuh kan, rugi itu dah. Tapi sebaliknya kalau kita hari ini baik pada semalam lebih baik, nah ini kita minta tolong lewat Tuhan, minta kepada Allah agar supaya diistiqamahkan, diperkuat sampai akhir hayat. Nah, ini perbandingan pula. Nah, jadi orang yang berakal itu baik, itu orang yang senantiasa menambah nih, selalu mengamalkan ibadah yang zahir dan ibadah yang batin. Ini sering ulun disampaikan karena memang kayak inilah peribahasakan may yazra' yahsud. May yazra' yahsud. Bila kita hakun menanam, pasti akan memetik. Kada mungkin kita nih buai memetik hasil belum kada bertanam. Yalah, secara duniawi nih, kada usah kan kita lah masalah akhirat, masalah dunia aja kita kada usah bertanam waluh. Tiba-tiba musim orang memetik waluh, hendak juga memetik waluh, kalau di mana memetik? Atau misalnya kan musim nih, umpamanya hendak biasi hobi, sedangkan kita bertanam hobi kada suah, biasa sudah orang menyungkal, empat nyungkal juga. Ini tamsil dunia aja, baik. Kira-kira baik ini otak kita sudah orang di isagi kita. Itu urusan dunia, baik. Urusan dunia ini kan. Nah, apalagi urusan akhirat di muka di bawah ini. Apalagi urusan akhirat. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan yang kita kerjakan, keburukan yang kita perbuat, itu kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Nah, kita di dunia ini sebenarnya lah kan ada kena al-yauma yafirul mar'u min akhihi, yalah. Nanti di hari kiamat ada orang nih lari daripada saudaranya, dari ibunya, kada kawan lagi nah, nafsi aja. Kada kawan lagi menolong nih. Nafsi. Nah, kaitan itu kan yang berlaku adalah dulu amal ibadah kita adalah ini secara umum lah. Jadi kita dulu kalau kita ingin di akhirat nih menjadi lebih baik, itu kita sendiri dari dunia ini untuk berusaha dulu. Kita umpamanya lah, jangankan orang lain, anak bini aja kita suruh kadang kata masih kita apa sudah. Cuma kita harus tetap tidak bosan-bosannya menyuruh. Artinya masih ada hablum minas nas, hubungan dengan manusia, artinya amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, dan bersungguh-sungguh menjauhi akan maksiat yang zahir dan yang batin. Dosa kita nih, andai kata jatuh jangan kita nih umpamanya sudah aku nih kayak ini sudah kata awal lagi membuang kelakuan pun kayak ini. Nah, itu kata awal itu. Ya kan umpamanya aku ini sudah kayak ini, pang sudah memang katuju umpamanya sifatku ini menggusip terus mahir montong ini sudah
kada kau berenai. Iyalah. Nah ini sebenarnya baik yang namanya kalau aja Nabi huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Surga itu memang diliputi dengan nafsu kita ini kada ketuju sariknya setan. Tapi sedangkan nar itu, neraka itu diliputi dengan nafsu yang ketuju sana nafsu nih. Iya, kalau sudah menggusip orang umpamanya setengah jam setengah jam kada merasa lapar. Nyaman aja tuh kada lelah. Dia sudah membaca Quran, ia sudah saparapat ya salam aja sudah anak kabur. Ini kita ngantuknya tuh luar biasa. Nah ini kan kita marah nyadari aja dah. Sudah kita berzikir 100 kali itu rasa sajam 2-3 jam dah. Lagi pahit asli. Nah di sini kita lebih sadar bahwa diri kita ini masih lama kita mantu pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan kita ini istiqamah. Makanya kan yang namanya waqalilum min ibadiya syakur kata Allah. Sedikit benar hambaku itu yang bersyukur. Nah orang yang bersyukur inilah orang yang akan berhak menempati surganya Allah. Nah bersyukur yaitu banyak mempergunakan waktunya untuk kebaikan. Hasibu ampusakum qablaan hasabu. Kan ujar Sayyidina Umar nih, menkawa kita ni baik menghitung-hitung kesalahan kita, ada sawat kita menghitung orang lain. Sebenarnya orang yang mencari-cari kesalahan orang lain tuh inya merasa dirinya tuh ada berdosa. Mun merasa banyaknya ialah ibadah apa? Kita menyembati kunat orang, sedang kita banyak bisi kunat. Kira-kira kada kesambat lagi kan? Inya kan banyak bisi. Cuma kadang merasa bahwa inya tuh kunat, jakanya dibehi tahu tuh yang. Nih sama kita nih bola. Makanya kan kayaknya ada orang yang amalnya banyak benar, ibadahnya banyak, tapi ternyata sudah dari kiamat rugi, habis bangkrut nih. Kenapa bangkrut? Karena ketujuh menggibah. Nah itu kita baik, apalagi amal sedikit menggibah ketujuh. Innalillah itu sudah. Lanjut tahun mula. Nah selanjutnya, jadi ibadahnya jahil dan batin lah. Dan bersungguh-sungguh menunjukkan akan dirinya kepada jalan yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Nah, contohnya yaitu melazimkan akan dia diri nih di dalam tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam akan aurat dan ibadah. Maksudnya aurat itu kan wirid-wirid. Nah, wirid kita, nah amal kita bila malam, nah ini kita baca umpamanya baca istighfar kah, atau umpamanya ratibul atas kah, atau ratibul hadat kah, atau apa wirdul latif misalnya, atau baca Quran atau Yasin. Apa amalan kita itu namanya wirid-wirid yang sudah kita istiqamahkan. Itu harus ada di amaliyah kita nih. Walau ada banyak, cuma kita rutin wirid, hendak guring, minyak sulam, bangun guring, nah itu semua yang kita harus ada amaliyah baik. Jangan kita nih ibadah guring kada ada bacaan, bangun pun kada ada bacaan. Nah ini kan dianjurkan kita nih supaya kita bahwa nikmat yang diberikan Allah Taala ini kada sia-sia. Nanti kita akan dapat pertanggungjawaban di hadapan atau di mahkamah Allah Subhanahu wa Taala. Nah itu baik. Ujung-ujung kita sungguhi nih. Kita kan kada tahu bahan kada saatnya. Ada nah nyari kalau 18 tahun aja dia udah nih maning anom banget bini lah. Semalam kan anom sini kedapatian aja ya memang sini harus diaring lah. Cuma masuk pada tahu jepat masuk rumah sakit telah beda-beda. Tiba-tiba kan meninggal sudah. Yang salah kita lihat dia. Pengantinan kada lawasnya. Tapi merasa ni jahan mereka menantu lah. Menantu kan aja. Kita nih baik ada ibadah umur kan 50 lebih aja. Cuma memang ada apa penyakit sudah lah. Kita nih boy kada tahu lagi lah, artinya di masa tahun ini kapan kita akan nunggu giliran. Makanya kita sebenarnya boy kita ziarah kubur itu kan assalamualaikum ya ahla diyar antum lana salafun wa inna insyaallah bikum lahikun. Artinya salam apa namanya jika tadi kan semudahan keselamatan kepada kalian penghuni kubur. Bubuhanmu ini kan bubuhan kalian ini berdahulu kami akan nyusul. Maksud nyusul itu biar mati itu pasti sudah. Wa inna insyaallah dan sungguhnya kami jika Allah menghendaki lahikun pasti akan mati. Itu mati itu jelas deh. Jadi ujar ulama makna lahikun itu bukan berarti mati. Mati itu jelas deh. Lahikun ini mudahan kita kawa menyusul mati nah kayak orang baik ini. Nah, arti lahikun apa?
mudah kita nih matinya seperti mereka dengan mendapatkan kebaikan, pakai mati husnul khatimah. Nah itu udah diharapkan. Mestinya kita tahu lah kita nikmati husnul khatimah. Nah jadi yang kita makna lahikun itu kita ingin banget supaya kita nikmatinya husnul khatimah. Nah disitulah kita buat. Nah kita ingin akan mun mati itu hendak ada, dia kan hendak tetap sampai ajalnya pasti akan mati. Cuma kita inginkanlah makna lahikun ini supaya kita mati seperti mereka dalam kebaikan. Nah itu yang kita hendaki. Karena mungkin kita nih mati kebaikan dan kebaikan amun kita ini kadang pun manggawi jalannya. Ya walaupun memang ada secara umum bisa Allah Taala menghendaki, tapi nang amun Allah Taala menghendaki mina jarang. Nang jarang dia dicari pian. Cari nang banyak aja. Nang secara umum nih matinya kan hidupnya baik, matinya baik. Ada orang tuh hidupnya kada baik, matinya baik, ada cuma jarang. Nang jarang dia yang dicari-cari kan ngalih kena. Ya semalam namanya umpamanya mun orang membeli ikan dia kot rumah mun ada kena beli bani tempat tadi sudah habis nih itu namanya menghadang orang musyahat itu mahar syafaat orang lain banyak syafaat musyahnya kata aku nya kada hendak nya terpasang tuh. Nah guys kita jawab lah. Nah selanjutnya dan ya, di dalam waktulah ibadah seperti yang tersebut di dalam bab aurat pada akhir rubuk yang pertama dahulu. Arti kitabnya dulu lah. Ini yang pertama. Dan mensyaratkan pula bagi dirinya itu dengan bersungguh-sungguh mengerjakan segala ibadah itu dengan ikhlas. Nah kita sudah tahu arti ikhlas kan? Dengan ikhlas bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sulit nih buat kita nih. Ikhlas hadir pulang. Arti ikhlas dulu lah secara umum nih. Bagi kita nawar ini adalah sakurang-kurang ikhlas kada mengharap pahala dunia. Nah itu akhir ikhlas ya. Biasan akhirat dah umpamanya ingin surga, menghindar atau supaya selamat daripada siksa neraka itu ikhlas dah. Ikhlas dah. Mun beramal misalnya baca Yasin, baca Tabarak, baca Waqiah supaya di dunia nyaman, di akhirat nyaman, salah, ada salah, ikhlas juga. Cuma taranda gini. Ikhlas itu aja. Artinya efeknya ini kan di dunia umpamanya makmur, nyaman, kayak contoh membaca Waqiah, membaca Tabarak, baca Yasin, di akhirat nyaman, selamat dunia akhirat, salah lah, ada salah, ikhlas juga. Karena ini kan lagi harapan manusia walaupun tujuan dunia tapi tetap kepada Allah, itu sudah ikhlas deh. Nang kada ikhlas ini boy beramal di hatinya dicampuri lawan makhluk. Contohnya kayak namun aku beramal pak ibadah karena sering aku umpamanya sampai yang berjamaah sidin tuh melihat aku nih rajin berjamaah kayak beli sidin berzakat aku dapat. Nah, misalnya atau misalnya deh kayaknya supaya nanti sampai turang sidin tuh pak amal pak ibadah atau misalnya sidin sampai kenapa pengrajinnya menuntut ilmu. Misalnya baca kita kamu mau orang menyambut marah orang. Kadang ada juga gitu tujuan kayak pak alimnya. Mun ma'amalakan. Nah ini dia kadang ada bujunya, ada salahnya. Cuma kalau lihat banyak salahnya. Kenapa salahnya? Surang belajar kada nyambati orang pulang. Mun tantu hati surang, mun hati orang kayak itu. Ada kita nih ya tanya. Kita nih kayak manusia ngalih dia. Nya manusia katujukan katuju memprotes. Protesnya dia jangan bujur banyak salah. Nah itu kan ya kita anggap biasa aja lah. Biasanya kan orang seperti itu kalau menyambat orang ini kata baik itu lebih buruk lagi. Makanya kan jadi Nabi al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cerminan mukmin yang lainnya. Bila kita ini lawan orang lain tuh hati kita ini banyak dengkinya, banyak yang kata baik, berarti tandanya kita tuh rusak, lebih rusak pada orang lain. Jadi mungkin kita nih baik aja sangka sini nanti alhamdulillah aku hendak benar kayak orang nih. Aku ini masih kata kawa menuntut ilmu kan mudah-mudahan dapat hidayah karena ini menuntut kada nyambati aku macam mana nih pian manusia kayak ini. Cuma kita dia anggaplah angin aja wajar aja tuh pian. Udah mau aja tuh pian pohon niur tuh makin tinggi makin deres anginnya. Yalah makin kita berbuat berusaha untuk baik pian makin banyak orang lain budaknya. Kamu ini sama pada buruk pak ada nyambat lagi sama pada buruk udah. Ya Allah. Nah, jadi dia wajar aja tuh. Bila orang lain tuh kada ketujuh berarti ya kita tanda tuh kan semakin baik manusia itu semakin banyak orang kada ketujuh itu cobaan manusia nih. Nah, ikhlas tuh
Kemudian hadir hati kita kepada Allah, hati kita pandang nih pertolongan Tuhan, sebuah perbuatan kita kan tauhid bukannya belum nih. Segala kebaikan itu baik, makanya ada ma asabaka min khairin fa min Allah wa ma asabaka min syarrin fa min nafsik. Apabila diri kita ini berbuat kebaikan, ibadah, menuntut ilmu, kawal kita nih umpamanya diberikan Allah kemudahan, pemahaman agama, kita pandang di hati kita ini adalah pertolongan Allah. Allah yang membukakan, memudahkan, memberikan pertolongan kepada kita. Di sini kita timbul syukur baik. Nah, nikmat kemudian pahala kurang bertambah, dapat kita lagi itu. Nah, apabila kita lupa bahwa kebaikan itu pertolongan Tuhan, seakan-akan kita mampu, kita ada punya kemampuan untuk berbuat baik, lupa lawan pertolongan Tuhan. Nah, ini bisa berbahaya kayaknya, bisa jatuh kepada yang namanya sombong. Nah, jadi orang bertasuk pada bawah itu kan. Di situ pulang kalau kebaikan kita sandarkan bahwa kebaikan adalah pemberian ma'unat, rahmat dari Tuhan, pertolongan dari Allah. Nah, kalau kada baik, ini bukan pulang kita kada, jangan menyandarkan lawan Tuhan. Karena ini ada gitu pian yang talawa tasopas tarau sumaan maksiat Allah Ta'ala aja mah lagi, perbuatan akan baik Allah Ta'ala aja sumaan Tuhan lagi. Nah, ini jatuhnya kepada jindik pian. Ini jindik berbahaya, ininya banyak ada tubat, ini kan orang ini kapal dalam neraka. Ini bagian Mu'tazilah, yang termasuk apa Mu'tazilah Jabariyah atau Qadariyah lah. Nanti itu berbahaya. Itu banyak sekali. Nah, kayak itu pahaman-pahaman yang seperti inilah sangat berbahaya. Nah, kita harus bisa mempaham mana yang buju, mana salahnya. Gitu orang. Kesimpulannya beda kebaikan kita salah, silahkan kita sandarkan lawan Tuhan. Tapi kalau keburukan akui diri kita. Nah, akui bahwa imas ini aku yang mengerjakan. Itu adab namanya. Memang kalau hakikat itu juga hakikat, cuma kita kada boleh menisbahkan maksud kepada Allah. Itu namanya kada adab. Nah, jadi hati-hati kepada Tuhan juga dalam kebaikan kita dipandang di hati kita inilah pertolongan Allah. Alhamdulillah kita timbul syukur. Nah, ini Allah Ta'ala akan tambahkan lagi. Dan lagi sayugianya bagi orang yang berakal itu bahwa melazimkan akan dirinya pada tiap-tiap masa itu bahwa memeliharakan anggotanya yang 7 itu daripada segala maksiat yang zahir dan yang batin. Nah, diri kita pulang kan, zahir kita pulang. Ya kan neraka itu adanya di anggota tubuh kita 7 nih. Kenapa neraka 7? Karena kan dari mata, yalah dosa nih. Dosa-dosa kan ada dari talinga, yalah dari mulut kita, perut kita, tangan kita, batis kita, habisnya anggota kita ini nama maksiat. Melihat pang jangan kada melihatnya, mandangar bang, betul hati kita pulang. Nah, di sini baik, nang kita nih sulit benar tuh memelihara. Terkadang kita kawa memelihara di sini kita kawa. Terkadang kita ini ada dapat memelihara mulut deh, mulut kita kawa dijaga, tapi ternyata talinga kita kada kawa menjaga. Ada juga orang dapat memelihara mulut kawa, talinga kawa, cuma hati pulang kada kawa menjaga. Kenapa? Karena juga selalu jahat sangkalan orang. Atau misalnya sebaik lagi talinga, mulut, hati kawa menjaga, talinganya kawa, mulutnya kawa, hatinya kawa. Cuma orangnya pula, anggotanya pula maksiat. Apa ya? Ada satu yang orangnya baik akalnya, cuma pakai. Ada satu yang, nah di situ pulang baik. Jadi kita ini sebenarnya ya itulah memang sulit tuh yang karena maksiat ini. Beruntunglah orang yang kawa melihara. Nah, di sini baik kada kawa pite kada ilmu kita nih. Kayak apapun manusia itu kalau hendak baik kan syaratnya ilmu. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik ya Nabi. Pertama diri kita jadikan orang yang aliman, orang alim, nama ajar nih. Mun kada kawa muta'aliman belajar itu buku itu yang belajar itu lah. Amun kada aja mustami'an mendengar ulang bagus sih. Mun kada aja no ya. Yang keempat muhibban menyukai, jangan menyambati. Nah, wala takun khamisan, janganlah jadi manusia yang kelima aja Nabi. Engkau akan celaka. Kenapa ya? Kemudian kadang empatnya nih, alim kada, belajar kada hendak, mendengar kada pun. Hati sarik pulang mubgidnya mubgidan jangan sarik benar ini naudzubillah maka akan celaka. Inilah baik
Banyak kan ada di setiap mukadimah ulun tuh, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid. Kenapa ulun sih menyampaikan ini apa namanya di sini, boy? Nah, di sini ternyata intinya, boy, orang yang hendak baik, orang yang Allah kehendaki pacang baik, pacang menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat, yufaqih. Jawabnya nih, Allah berikan pemahaman dalam agama, mau hendak belajar nih, mau untuk ilmu dulu. Di situ syaratnya biar. Bila kada terbuka hati belajar, walaupun bagaimana tidak akan menjadi manusia yang baik. Karena baik ini dasarnya ilmu. Ya, ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin beruntung dunia adalah ilmu. Hendak beruntung akhirat, ilmu juga. Kedua-duanya ilmu juga itu dasarnya. Nah, jadi ilmu itu dasarnya dulu adalah semua kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi meliharakan anggota kita yang 7 ni lah. Jadi memelihara anggota 7 ni baik kata kawan kita ni mun kada dasar dengan ilmu. Contoh bolah kada usah kita ni belum sedikit singgung masalah dalam kita. Masalah diri kita ni baik kan ada Nabi asaddun nasi syirkatan. Nah, asaddun nasi syirkatan man syariqa is-salah. Bersangatan manusia menjihad pencuri, yaitu orang yang mencuri dalam sembahyangnya. Jadi maling itu kan yang paling maling yang paling bersangatan, yang paling hebat jadi maling nih, itu maling dalam sembahyang. Apa bu? Mencuri salat. Jadi orang yang pencuri yang paling hebat, yang paling pencuri kelas kakap lah, itu pencuri dalam sembahyang. Mau aja nih, ayah padam saya mencuntan. Nah, tapi ya maksudnya sembahyangnya nih kada sempurna, atau mengerjakan membuat yang haram dalam sembahyang itu ganal, atau mengerjakan yang makruh dalam sembahyang, pencurinya juga. Coba pencurinya kalau yang makruh dalam sembahyang itu malingnya ada ganal misalnya. Tapi kalau mencuri yang haram dalam sembahyang berarti itu ganal tuh pian. Mana bu? Apa contohnya? Nah, artinya boleh mengerjakan yang makruh dalam sembahyang itu dikatakan pencuri tak? Kenapa ya? Yang semalam makruh lah. Kada bayat makruh juga, tapi pencuri itu ya. Atau meninggalkan takbir takbir intiqal, dianjurkan mengangkat kedua tangan kita dalam sembahyang. Ini banyak kita gaya kita lah. Ini kita ulangi baik. Mengangkat tangan kedua belahnya nih di dalam sembahyang itu hanya 4 tempat, boy. 4 tempat aja. Bila yang pada itu jangan diangkat lagi. Bila ini diangkat maka itu namanya pencuri. Kan takbir nih, Allahu Akbar. Kan angkat tangan ini. Jadi angkat tangan ini baik kan sedekah ini. Sedekahkan makan. Kalau gini beri itulah masang angkat. Nah, ada untuknya sembahyang langsung Allahu Akbar, kada angkat tangan. Nah, berarti itu pencuri juga. Kenapa? Karena hukumnya sunat. Bila sunat ini ditinggalkan baik, kada ada angkatnya, berarti makruh. Nah, makruh berarti mencuri. Iya. Nah, makruh nih. Atau sebaliknya. Kemudian yang kedua nih, ketika kita bangkit daripada rukuk, hendak rukuk, Allahu Akbar, sunat juga beda. Bila kada diangkat, makruh juga. Nah, berarti pencuri juga. Atau kemudian bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, angkat pulang tak? Sunat pulang tak? 3 dah. Bila kada diangkat, makruh pulang, pencuri pulang tak? Kemudian kita nak keempat bangkit daripada tasyahud awal. Nah, itu jawaban. Lain pada itu jangan diangkat. Bila mengangkat, pencuri juga. Mencuri dalam salat. Asaddun nasyikatan, artinya manusia yang paling kada baik nih. Menjihad pencuri, orang yang ketujuh menyuntam sembahyang. Atau sembahyang kada kalau baca ayat, pencuri juga. Atau meninggalkan sembahyang nih nang sunat abad, jelas sudah. Kalau dalam kan sembahyang itu 20 macam sunat abad nih dalam sembahyang. Atau mengerjakan yang haram nih dalam sembahyang.
ditegah dalam agama. Nangka tidak anjurakan nih, hampir hati haramnya kan bahaya nih. Para anu dah, tapi ada batal masih haram. Mengajakan yang di luar sembahyang. Gerak nah, sekali dua kali sekali gerak tuh kan bahaya tak? Gerak itu bilanya kita baik di luar sembahyang nih, nangka tidak anjurakan lah, umpamanya pian bangkit daripada sujud nih. Allahu Akbar itu 2 kali gerak dah. Mau siapkan bergerak sekali lagi batal sembahyang pian. Batal sembahyang pian dah. Itu masalah pencuri nih. Nah kita hindarkan itu dalam sembahyang. Kalau Allah Ta'ala mungkin ke Indonesia banyak banget hal-hal nang dimasuk pencuri lah. Ini ibadah dalam ibadah salat juga lah. Ada ayat pian aja. Atau sembahyang umpamanya memakai bungkana nang warnanya lain putih. Itu makruh berarti pencuri aja juga. Artinya mencuri sembahyang makruh kan? Jadi artinya pencuri itu bila bagi makruh pencuri juga. Cuma pencurinya kan artinya makruhnya dihindarkan lah. Ya. Kita rasakan pula ini banyak gue ini kayaknya ada babnya di lain deh. Oh tambah. Ada model ya. Iya toh makruh aja ada. Sama gue tasawuf ini. Sama kita ini sebenarnya nih, kita ini kan kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi lagi. Kadang ditambah wa ala ali, itu makruhnya pencuri aja juga. Kenapa? Karena kita meninggalkan nang sunat tadi. Ya itu juga. Itu bagian itu juga. Sama aja juga. Cuma kita makmum ada apa aja? Mun kita makmum ada apa? Ini imamnya meninggal banyak. Banyaknya. Asyadun nasi syirkatan man syarika fi salatihi. Jadi manusia yang paling banget itu orang yang mencuri dalam sembahyangnya kita. Ya terlambat. Apalagi nang haram itu begini kita hindarin itu lah. Ini kita memperbaiki pula. Jadi memperbaiki, menjauhi maksiat zahir dan yang batin. Banyak buah. Kalau Allah berbicara dengan makruh dalam sembahyang ini makruh dalam sembahyang makan nih sembahyang di hadapan makanan hati kita hendak makan makruh juga tidak. Kemudian ialah mata ngantuk benar sembahyang makruh juga itu termasuk bagian pencuri juga karena husuknya hilang. Yalah. Gawian terlalu banyaknya sibuk benar halang-halang gawian lalu sembahyang hilang husuknya makruh itu juga pencuri juga. Itu banyak nang kita saya kadang ada sadar penyitakan bulan itu salah adanya baik menambahin apa ilmu kita. Nah karena insya Allah ada babnya yang lain kan ada kebahagiaan yang lain. Nah jadi maksiat 7 anggota yang jahililah dan yang batin kita hindari banyak berusaha kita menghindari nih dari hal-hal yang kayak itu. Nah dan demikian lagi sayugianya bagi orang yang berakal itu. Nah, sayugianya bagi orang yang berakal itu baik membanyakkan zikrullah di dalam tiap-tiap waktu. Nah, dan melazimkan mutalaah akan kitab tasawuf yang ada di dalamnya itu segala ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Nah, dan bersungguh-sungguh mengamalkan dia dan dengan dia itu dapat kesenangan di dalam akhirat. Kita nih boy memang lah ulang-ulang ini. Jadi kita dianjurkan sayuganya bagi orang yang berakal itu memperbanyak zikrullah. Nah kita nih harus ada boy amaliyah kita nih sehari. Makanya kan ujar ulama paling kadida kita nih sehari itu sebenarnya makam kita yang awam nih zikir itu 300 kali sehari sama laman tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma di hati kita bisa namanya la ma'budu bihaqqin Allah atau bisa juga la ilaha illallah di hati la ilaha illallah ya juga. La ilaha illallah di hati la ilaha illallah ya juga atau la ilaha illallah di hatinya la ma'budu bihaqqin mawjudin illallah. Kalau kita masuk nih
La ilaha sama di hati, luar dalam ya juga. Jangan baik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku nih Mbah Maan ini. Makin zikirnya makin mulai makin kamanakah malaunya lagi kedingat lagi. Nah, kawan, hadirakan maknanya atau hadirakan zikir kita ucapkan lah. Nah, adalah bosan kan? Tapi memang Ujai Ibn Ta'illah dalam kitab Hikam itu jangan kamu tinggalkan zikrullah walaupun ketiadaan hadirnya hati kamu dalam zikir tadi. Aku juga kayak ini caranya berzikir layau terus hampir berzikir karena itu aja tetap kita kerjakan. Barangkalinya nanti suatu saat dengan zikir yang lalai itu ada kita tak masuk umpamanya kayak ini kita berzikir umpamanya 500 kali ternyata ada tabuan umpamanya 2-3 kali. Nah gitu barang nilainya ada ya Allah amal kan mikir Allah apa nanti buat iyalah sampai mantuk orang lebih itu nih kalau takkan dia udah ada tabuan kena tabuan yang hadir hati kita nih. Nah itu maksudnya kita ini memang yang namanya kalau kita ingin banyak berzikir ialah usahakanlah menjadi ahli zikrullah kan. Makanya adalah kalau kita ingin menjadi ahli zikrullah kita berusaha belajar banyak zikrullah, belajar kita kan ingat-ingat tentang Tuhan nih kan, usaha. Nah, kadang kan di sini sulit benar nih. Tapi kalau kita sudah biasakan, insya Allah ada tuh yang hadir hati kita nih. Amun kita kan jarang berzikir, apa gini ayahnya ada YouTube yang pintar benar aku sudah aja pada jawaban yang hadir hatiku ampih aku berzikir. Itu begini ada soal Allah ingat. Wuduan, wa'asiyan, qiyaman, wa qu'udan, mengkawakan berdiri, berdabah, berduduk kan sama itu dianjurkan zikrullah nih. Iyalah. Tiap-tiap waktu nah ada Jepang juga orang kan zikrullah itu ada makna juga kan nang Allah ya hu Allah. Jadi hu Allah. Tahu napas ke nafas ada juga kan ya kayak itu. Nang usahakan yang itu. Itu nah orang balik kayak itulah bisa juga. Cuma itu boy, mun kada kita zikir nang biasa nang mahir mawai, mun kada mahir sulit jadi entah. Nang iya nanti karena iyalah nang zikir napas keluar masuk kana. Nang iyanya nih itu adalah zikir kita nang lapas jahil ini kan lapasnya ada, artinya ada dulu hadirnya. Insyaallah nanti kita berusaha nih entah. Nah, jadi membanyakan zikrullah itu orang bakal ya. Berarti kamu paham atau enggak? Dan melazimkan mutalaah itu kita banyak belajar baik mempelajari kitab tasawuf yang ada di dalamnya segala ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Apa ya? Nah di sini kan tidak dianjurkan juga menuntut ilmu manfaatnya dunia dan akhirat. Artinya ilmu itu kan ada lagu, ilmu itu kan manfaat ada guys. Maksudnya ilmu yang kada manfaat itu adalah ilmu yang kada menambah kita cinta kepada Allah, makin menambah kita tamak lawan dunia itu jangan. Jadi kita memang di sini sulit pula kita terkadang bisa menyampaikan kepada orang lain dalam kebaikan, tapi terkadang kita nak kada makai. Yalah kalau peribahasa orang apa ya ibda binafsika ayyuhal muta'allim ghairah. Kan itu ini apa namanya ancaman bagi orang yang mengajar. Dia bilang kabura maqtan innallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah itu sangat besar terhadap orang yang hanya bisa menyampaikan kebaikan inya kada menjauhi, memberikan nasihat kepada orang lain inya kada memakai. Itu murka Allah lebih besar. Cuma kita nih ada Ujai Ibn Umar kan Sayyidina Ali khuzil ilma minal maqal wala takhuzu ila liman qal. Ambillah ilmu itu dari perkataannya, jangan memandang siapa yang berbicara. Itu kan kita nih. Di hari zaman ini kita nih ada juga tuh orang nih pemandirnya bujur, cuma bertolak belakang dengan perkataannya. Ya itu bang kita dapat ilmunya bang. Entah jangan kita bertutup cermata itu jadi. Barangkalinya kan kita ada hikmahnya. Karena ada kata ulama apa namanya al-hikmatu apa namanya dalun apa namanya hikmah itu adalah harta yang apa nama harta benda yang hilang nih. Artinya kan kita hikmah itu bisa didapat daripada orang non muslim bahkan dari orang kafir bisa.
Itu jadi artinya ilmu hikmah itu terkadang kita dapatkan bisa dari orang lain nang kada Islam. Jadi intinya apa? Kita ini mengambil kebaikan itu jangan terfokus kepada orang yang baik saja. Bisa kita lihat dari orang walaupun orang itu kada baik. Tapi ketika perkataannya baik kita ambil ya. Itu kan ada Allah. Itu ada hikayat tentang cerita bagaimana keistimewaannya ya. Nah, kita belajar membuka kitab tasawuf, artinya yang tentunya jangan saja aku juga bisa baca seorang. Bujur bisa baca. Terkadang memahami pas lah. Bila kada berguru pas syaitan, gurunya tuh syaitan tuh apalagi belajar ilmu tauhid, tamat tauhid nih. Bila kada sudah belajar langsung membuka, kira-kira tuh kan tuh dalun mudilun, sasak menyesat lakan. Karena kada ahlinya. Kalau paham ya, iyalah. Paham seorang. Itu syaitan kena gurunya. Jadi arti ilmu manfaat ya itu kan dunia dan akhirat, dunia yang baik akhirnya bertambah. Tentunya ilmu yang bermanfaat menambah hati kita ini kan dunia tetap baik kita berusaha, cuma di dunia ini hati kita ini kada terlalu lagi kayak rajin. Umpamanya kalau rajin memang kalau ibadah begawi ini baik sampai kada ingat dimurid lagi. Bisa kasar apa ya? Kayaknya tuh inya kawan marah dunia nih. Tapi ketika sudah belajar ternyata kayak ini, hakikatnya dunia ini mendesak ampun kita sudah biar ke mana apa dekat. Amun desakan ampun kita biar di hadapan mata, biar di hadapan sudah masuk kamuntung kan? Kamuntung masuk sudah, ya lapas dia. Nah di sini kita sadar bahwa dunia ini adalah sebenarnya nang hakikatnya ampun kita ini sudah jadi darah kita, daging kita. Masih di luar itu belum ampun kita. Masih ingat tulang. Nah, dan bersungguh-sungguh mengamalkan dia. Bersungguh-sungguh kita ini berusaha mujahadah, bersungguh-sungguh. Tapi tadi kan ulun mengatakan kita beramal itu baik jangan keterlaluan dalam artian kita bisa mampu diri kita mampu kadanya nih, jangan terbawa nafsu. Bila terbawa nafsu kayaknya ngalih nih kayaknya. Ada juga orang yang beramal lagi hati kita nyaman melaksanakan umat banyak yang membaca amaliyah. Dia sudah hati pernah kacau, ya parai semuanya. Nah ini pian nama maksud ini jangan nih. Dan dengan dia itu dapat kemenangan di dalam akhirat, masya Allah. Dan dengan dia sampai kepada ma'rifatullah yang sebenar-benarnya. Nah, arti ma'rifat kan seorang ini soalnya kena menjelaskan arti ma'rifat nih. Arti ma'rifat itu di hatinya merasa benar. Kita ini kan ada semalam beramal. Mungkin kita kada kawat, mungkin kita ini kada sampai kepada ka'anna katarah fa innahu yarah. Allah nama memandang kita Allah yang selalu memandang perbuatan kita. Jadi kita pandang di hati kita nih Allah Ta'ala ini memandang, memperhatikan kita. Jadi kita ini takutan benar. Kalau kita ibadah kita ini nanti di hadapan Tuhan, ya Tuhan nih gayamu ini supan kita. Nah, tuh. Dan dengan dia itu dapat senang hati di dalam dunia dan akhirat. Makanya kan ada ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi ingat kepada Tuhan tuh hati jadi tenang, damai, tentram. Itu baik kita nih punya ada hati gundah itu sebenarnya ada lain, ada jauh kita bukannya kepada agama aja. Baik dengan zikir, baik dengan istighfar, baik dengan salawat. Itulah yang tujuannya untuk menenangkan hati. Kalau masalah dunia ini kan kalau hati kita kacau lawan dunia pulang mungkin bertambah lagi tuh. Jadi sebenarnya obat hati itulah agama. Jadi kalau lebih singgung lah, agama inilah yang sebenarnya membimbing manusia menjadi rahmatan lil alamin, bukan budaya. Budaya kita belum tentu budaya macam-macam budaya, tapi kalau agama ini sudah rahmatan lil alamin. Nah, sebagai pembimbing manusia, karena agama samawi ini agama yang langsung dari sumbernya yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui daripada para rasulnya dan disampaikan oleh para rasul. Dan tetap hati itu kepada Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, hai nafsu orang yang tetap hati atau tenang nih kepada Allah Ta'ala, kembali engkau kepada makrifat atau makrifat Tuhanmu. Dengan reda engkau akan dia dan reda akan dikau oleh Tuhanmu, maka masuklah engkau serta di dalam perhimpunan hambaku yang aku kasihi akan dia, dan masuklah engkau
ke dalam surgaku. Nah jadi pian gue nang dipanggil Tuhan nafsu mutmainnah ini nafsu yang kawa diajak untuk berbuat kebaikan. Kayak ini contohnya lah, nafsu kita ini sebenarnya secara hakikat adalah diciptakan Tuhan adalah liar baik. Karena kan di kita ini ada yang namanya syaitan tuh nafsu kawannya. Tetapi kita kata kawa memati nafsu kita ini sama sekali. Umurnya mati dunia amdol. Ada lagi, jadi nafsu kita ini laksana kendaraan kita baik. Cuma kendaraan kita ini harus ada kita punya rem. Punya rem itu kan artinya ibarat kuda itu kan ada cambuknya nih. Bila anak hidup cambuk supaya jalan lurus. Nah, supaya diatur nih. Diatur kata menuju jalan yang baik. Sebenarnya cenderungnya nafsu ini kan tujuannya kada baik. Cuma kalau kita atur, dapat kita atur umpamanya tadi apa? Sembahyang, pinakulir, karasi. Nah, itu diatur tuh. Nonton ilmu pinakulir dikarasi. Bersedekah pinakulir dikarasi untuk kebaikan. Apalagi kebaikan-kebaikan nih diatur kawa mengarasi, itu namanya nafsu mutmainnah, diajak untuk kebaikan. Amun kita lihatakan aja. Nah, sembahyang malayur, yalah, sumuan hati pina macam-macam lagi. Nah, itu dia inilah nafsu nang celaka, artinya nafsu nang membawa kebinasaan kepada diri kita. Jadi nafsu mutmainnah ini nafsu yang dibimbing untuk menuju hadrat Allah, untuk ma'rifat kepada Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan juga kebahagiaan dalam dunia. Nah, terutama akhirat. Dan makam yang kedua. Nah, jadi makam yang kedua sedikit pula ada tersinggung sedikit. Jadi ada satu riwayat nih cerita biar ada salah seorang ulama nih, sidin memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya dibuai yang namanya orang banyak kan, murid yang banyak ini tentu kelakuannya macam-macam. Ada yang baik, ada yang kada. Nah, yang kada baik ini baik, tapi yang namanya ini orang-orang yang hebat ini caranya mendidik murid ini kada sama. Bermacam-macam mereka mendidik muridnya nih. Lalu tapi yang namanya orang yang sudah tahu keadaan murid ini biar aja katakan aja gawiannya tuh. Tapi ternyata murid ini dipandang sidin kan, sidin. Nah, suatu ketika pada saat murid ini mengerjakan keburukan, datanglah lawan guru nih, kembali tobat kepada nih, tobat lawan guru nih, artinya ulun ini kadang mau ulangi. Nah, Jasidin ini kan terakhir nah, aku mampuni, artinya memberikan maaf ikam nih, bila ikam masih menggawi, ikam ada lagi ku akui murid. Nah, lalu kayak apa caranya? Aku satu lagi minta lawan ikam nih satu jadi syarat, silahkan ikam gawi nak baik, cuma satu aja. Napa? Ikam jangan berdusta. Itu aja. Bila ikam hendak wujud menjadi murid aku ini, satu minta ikam jangan berdusta. Gitu juga. Oh, jangan murid ini sanggup aja aku. Sanggup aku kalau berdusta. Itu juga. Jadi pian mulai di pasarnya non anak nih nah. Kayak apa makanya nak lah ikam nah. Salahkan ikam nak kayak nak apakah aku sebuting. Bila ikam maasi, napa minta jangan berdusta. Ya toh? Iya. Jadi iya. Ini sama dengan kisah Rasulullah juga kan. Ceritanya kan jangan berdusta. Lalu murid ini pian boleh kayak ke rumah. Di tengah jalan ketemu pulang kawan nih. Nang kawan kayak apa kita aja. Kayak apa kita aja. Ini pian kalau bahasa ini kalau kayak apa kita tuh paham sudah. Nah, kayak apa kita aja. Rupanya ada kawan yang mau supaya nang kita duduk nanghan tili-tiliran nahan. Nanggisan manjir napa? Lalu nih hati kita buka pulang langsung ini. Cuma dari tadi aku ingatan berjanjiran guru nih, jangan berdusta. Musia takut di sini kainah. Kayak apa aku? Pikir kari jadi ya sudah. Kau ada lapas di huting. Nah, isu kalinya apa? Turun pulang. Ternyata bertamu pulang lawan si Galuh. Nah, tiga lu, Bu. Nang kawan bahari. Enggak lu nang malihai kan. Wah, ini apa namanya? Wak kuncar. Oh, mau kuncar, Bu. Waktu kunjung. Macam-macam. Lagi kan nangan istilah apa antara minyak lawan api ini dibawahi. Kebetulan si murid ini kan bawanya anom pulang, mana buas pulang. Kampanye jadi kan banyak nih. Winian nih ujian nang nasi murid ni mun aku ni nah mangabulakan kehendak nang kawanku nang bibin ini kayak apa kayaknya
musia aku kayaknya datang lawan guru takuni ditakuni sidin kayak apa aku menjawab sopan aku lawan guru asal di mana lagi kemana muhane sudah kerja di pulang lapas pulang tuh ya dua di kamar ih mabuk ampe kabinian ampe nah imbah itu pulang sampai pulang waktu sembahyang kulir benar mata pinakalat awak lapah sambahyang kada di hatinya cuma pun aku kada sambahyang musia kayaknya takuni guru ikam sambahyang lah kayak pak aku menjawab sopan pulang nih maka ada guru bedus tak akhirnya pikir-pikir ya sudah sambahyang nah 3 macam perbuatan ini nang sering dikerjakan oleh laki-laki ini deh, besok harinya lapas datanglah kawan guru 2-3 hari datang ulang kayak pak ikam bagus saja alhamdulillah nah kayak ikam masihlah ikam nang kayak rajin nah umpatan nang duduk di kejadian ujian nang murid nih ulun ada sebenarnya kawan nih memberi cuma ulun keingatan lawan pian jangan berdusta nah jangan berdusta ini keingatan ini lalu ulun disupan lawan pian supan lawan guru nih lalu ulun nggak jadi satu udah besok harinya datang pulang kawannya lain jenis nih memberi ulun pulang ulun juga berpikir pulang ulun hakun kaina ditakuni pian kayak apa ulun nih lan bibinian nih masihlah akhirnya ulun ampeh supan ulun kerja di pulang lapas pulang sembahyang pulang ulun rancak berpikir-pikir nih anak sembahyang ada tapi keingatan takuni pian sembahyang lah nah menjawab kada supan pulang nah akhirnya ulun sembahyang alhamdulillah dengan wasiat pian itu satu ini ternyata nih larangan pian yang satu ini lebih baik pada yang lain ini yang satu ini ternyata mencakup semua perbuatan nah nanti kita nih baik ini takutan supan lawan guru supan lawan manusia aja apalagi kalau kita ini sudah supan lawan Tuhan malu dengan Allah ini salah terjaga tuh pian jadi sebenarnya kayak apa kita ini berusaha menjauhi maksiat ini sebenarnya sejauh mana kita ini nanti musyakinah di mahkamah Tuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat di padang manusia nusa dunia kayaknya kita nah dosa ikan perbuatan ikan kemana kita mantak muha nah itu biar nanti bahkan nanti di hari kiamat kawan-kawan kita ini nah teman-teman kita nang sejawat nang ini patuh pian tahu kena pada saat kita disidang tentangan wah ini si anu bayarin nang ini bang bayarin itu melihat pian kayak apa kita bu itu baik samaan sebertaan kawan-kawan kita nang patuh nang sekawanan kita ini nyatanya malihati maitihi perbuatan kita nanti pada saat kita disidang pun di hadapan Allah di hari kiamat mereka juga memandang nah di hadapan manusia kita di hadapan Tuhan kan aja nah itu namanya lalu kita timbullah muhasabah timbul kita namanya introspeksi diri jadi arti muhasabah itu kayak apa kayaknya lalu kita tanamkan hati kita nih nah disinilah lalu membangkitkan kita ini menjauhi daripada maksiat kepada Allah ya Allah subhan aku ini kayak apa kayaknya lalu kita nih baik Allah mastur awrati Allah mastur uyubana ya Allah tutupilah aib kami ini jika kita ini sudah baik kalau misalnya sudah ditutupi Tuhan dosa aib kita ini jangan lagi dibuka-buka kalau dosa kita ini sudah ditutupi Tuhan jangan lagi diungkai-ungkai atau kita umpamanya orang lain kita jangan mengungkai ke orang kita punya mengungkai kita nya ada juga kadang menyadarkan orang tapi ucap aku baik kayak itu nah itu kan dia enggak itu nama-nama saksi jadi mayu kita aja baik itu sangat ada baik dengan walaupun ini motivasinya baik cuma sangat ada baik itu namanya menambah sakti di mata Allah nanti hari kiamat ya, kita sudah ditutupi Tuhan deh jangan lagi dibuka aib kita dengan ada baik itu mayu kita aja lawan Tuhan lagi nah itu namanya salah satu muhasabah introspeksi nah, ini kada banyak lah karena ini penjelasan terlalu banyak jadi mudah-mudahan pembelajaran kita ini hari ini bermanfaat mudah-mudahan segala kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala kehilapan dan kekurangan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kita mengharapkan dengan mendapatkan husnul khatimah dan terhindar daripada su'ul khatimah amin amin ya rabbal alamin billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah wal aqu minkum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh
Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'i ta'at wal ibadah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna ya Allah wa salim anfusana wa salim amwalana wa salim ahlana wa salim jiranana wa salimna wal muslimin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.